Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan pengalaman kami bagaimana cara menganalisa saham anjlok. Ya, ini kami buat setelah kami kemarin menanyakan kenapa saham Telkom itu jeblos. Kemudian banyak sekali yang komentar A, I, U, dan EO dan macam-macam. Oleh sebab itu kali ini kami berbagi pengalaman. Ya, mungkin apa yang kami sampaikan salah, tapi barangkali bermanfaat bagi teman-teman penonton setia Saham Hijau di seluruh Nusantara. Perlu diketahui, anjlok itu berbeda dengan downtrend. Nggak tahu ya bahasa Indonesianya anjlok yang baik dan benar apa ya. Anjlok itu seperti ini keadaannya. Nah, gini nih. Jadi turunnya sangat dahsyat. Kalau downtrend itu artinya trennya menurun, berarti penurunannya perlahan-lahan tapi pasti. Kalau misalkan anjlok itu seperti ini, langsung, dan ini sangat menyakitkan sekali. Ya. Nah, banyak yang komentar, ada goto rugi lah, ada DP rasionya, ada banyak yang exit lah, nggak tertarik lah, dan lain sebagainya lah. Nah, oleh sebab itu ini terjadi pada beberapa hari ya, dari tanggal 25 Maret lah, sekitar 25 Maret sampai 28 ya, jadi cukup sadis dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Untuk sekelas Telkom ini sangat menyakitkan sekali. Mari kita analisa sama-sama. Banyak yang berkomentar seperti ini, bandar yang exit pelan-pelan, bandar mau TP, kemudian bandar jualan, retail beli. Ya, saya tidak merendahkan metodologi bandarmologi ya, saya juga menggunakan. Cuman kalau kita menganalisa segala saham turun karena bandar jualan, segala saham naik karena bandar beli, ya gimana ya istilah katanya, ya gitulah pokoknya lah. Ini seperti kita menganalisa kenapa motor itu kecelakaan karena pengemudinya ngegasnya terlalu kencang. Kenapa motor itu nggak sampai-sampai? Ya pengemudinya motornya hanya kecepatan 20 km per jam. Ya semua masalah selesai akhirnya. Tapi menurut kami di saham tidak sesederhana itu. Jadi mohon maaf ya, bukannya merendahkan karena saya juga menggunakan bandarmologi. Tapi mari kita lihat pelan-pelan. Jadi kalau analisanya lebih kompleks nanti kita ketemu kok. Perlu diketahui kalau ada yang bertanya bandar TP ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau TP-nya bandar perlu diketahui ya, itu bukan di bawah ya. Tapi di sini nih TP ya, itu namanya TP. Kalau di sini namanya menjebloskan harga. Ada memang keadaan seperti itu. Jadi bukan saatnya bandar TP. TP itu karakteristiknya seperti ini. Dinaikkan lebih kencang daripada biasanya, kemudian turunkan sehingga retail cut loss, naikkan lagi, ini penuntasan, ini penghabisan, kemudian biarkanlah retail yang bermain setelahnya. Ini kalau TP, tapi keadaan ini pasti ada pematiknya. Nah, perlu diketahui ada 3 aspek yang sangat berpengaruh ke harga saham. Yang pertama, kondisi perusahaan ya, fundamental, laporan keuangan. Bagi Anda yang mengatakan fundamental is dead, silahkan ya, tapi ini fakta bahwasanya kondisi perusahaan fundamental itu sangat mempengaruhi yang namanya harga saham. Nanti kita buktikan di belakang. Yang berikutnya adalah sentimen eksternal ya, berpengaruh ke kinerja. Akan terjadi, ini eksternal itu biasanya akan terjadi di kemudian hari biasanya. Contoh misalkan kalau untuk Telkom 5G, Telkom duluan dapat proyeknya, itu ngegas. Yang berikutnya adalah aksi jual dan beli, bandarmologi. Apalagi di saham-saham kecil itu suka-suka bandarmologi aja, suka-suka bandar untuk melakukan aksi jual dan beli. Tapi faktanya ya di pasar itu yang terjadi seperti ini. Kondisi perusahaan atau fundamental atau laporan keuangan itu akan mempengaruhi aksi jual dan beli. Begitu juga dengan sentimen yang akan mempengaruhi kinerja dan kemudian akan berimbas pada aksi jual dan beli.
Bedanya adalah ini aksi jual yang dilakukan oleh bandar, ini aksi jual yang dilakukan oleh retail. Bandar bedanya apa? Dia tahu lebih dulu ya keadaan perusahaan. Retail itu tahu belakangan, bahkan tidak tahu. Nah ini saya pernah mengulas tentang ketidaktahuan retail tentang laporan keuangan yang rugi. Jadi dia masih bertanya-tanya, why ini kok harganya turun, padahal udah jelas laporan keuangannya jeblok. Nah ini faktanya seperti ini. Jadi yang kita analisa ya 3 itu, tapi kalau menurut kami itu 2 ini yang utama, yaitu kondisi perusahaan dan sentimen eksternal. Nah kalau Anda pengen mendiagnosa atau analisa, ini urutannya kalau menurut kami ya, Anda lihat dulu laporan keuangan ya, itu dari laporan terdekat, atau sentimen itu kejadian terdekat, atau bandarmologi itu aksi terdekat. Jadi urutannya kalau kami seperti ini, 1, 2, 3. Kalau turunnya tipis pasti bandarmologi karena aksi terdekat ya. Kalau kemudian kejadian ternyata berimbas panjang, laporan terdekat, karena biasanya kalau keadaan perusahaan itu efeknya sangat besar. Jadi urutan diagnosanya yang kami lakukan biasanya seperti ini. Mari kita urutkan untuk kejadian Telkom ya. Nah kita lihat baik-baik. Ini Telkom saya rentang 1 minggu. Kalau kita rentang 3 bulan nanti grafiknya anjlok ya seperti tadi. Kalau ini karena kita rentang kecil 1 pekan, maka grafiknya terlihat turun yang cukup lumayan. Kita lihat baik-baik. Mulai penurunan itu pada tanggal 25 Maret. Ingat ya, ini mulai penurunan. Anda bisa lihat nih, betul-betul grafiknya patah itu di tanggal 25 Maret. Pertanyaannya itu gini, ada apa di tanggal itu? Pasti ada something lah. Gak mungkin tiba-tiba untuk sekelas saham Telkom tahu-tahu jeblos gitu aja, gak mungkin. Hanya kita retail yang tidak tahu. Maka kita analisa. Saya gak usah memberikan cara mengurut analisa satu, nanti panjang sekali. Kita langsung aja. Pada tanggal 25 Maret itu laporan keuangan Telkom itu keluar. Ini saya ambil di Stockbit loh ya. Ya, ini laporan keuangan. Kalau kami akan mengatakan seperti ini pasti ada something ini di laporan keuangan yang baru keluar. Ya, laporan keuangannya keluarnya sebelum jam buka pasar. Ingat itu 8:30. Ini kalau versi Stockbit. Biasanya kalau di koran udah keluar pagi hari. Ya, jam 5 itu udah keluar. Kami langganan biasanya koran premium itu. Nah, mari kita bedah ya laporan keuangannya. Saya langsung to the point lah. Gak usah yang satu-satu, janganlah. Ada sesuatu yang mungkin retail tidak tahu ya, bahwasanya ini pendapatan di tahun 2023. Pendapatan dari telepon ya. Ini mobile, consumer, enterprise ya. Kemudian pendapatan dari IndiHome ya, consumer, enterprise, yang intinya pelanggan lah ya. Itu turun brother. Kita lihat baik-baik ya. Ini 2022 ya, 2022. Bandingkan dengan 2023. Lihat mobile. Di 2023 itu 8.000. 2022 11.000. Ini penurunan yang sangat besar loh. Gak main-main loh ya. Jadi konsumer lihat ini ya, yang telepon ya. Ini pendapatan telepon ya. Tahun 2023 332. 2022 757. Ini penurunan yang tajam ya. Belum lagi enterprise ya. IndiHome kita lihat baik-baik. Konsumer 27.000 ya 2023. 2022 25.000. Oke, naik ya. Tapi perlu diingat kalau konsumer itu pelanggannya ya kecil lah biayanya lah. Kita lihat enterprise 2022 2.788. Ini angkanya ya, kita lihat 2.788. 2023 hanya 1.522. Ya. Ini pendapatan yang anjloknya sangat lumayan. Ya, belum kita breakdown yang lainnya. Tapi ini sesuatu banget gitu loh. Maka apa yang terjadi? Ya big money otomatis membuang. Investor-investor besar itu distribusi otomatis. Ingat, distribusi besar selalu ada pematik yang besar. Ingat itu.
ya. Jadi seperti itu. Istilah katanya kalau hal ini itu disebut dengan ARPU biasanya, average revenue per user ya. Jadi ARPU biasanya Anda cari aja di internet itu ada. Nah, maka ini rumus yang mengatakan bid lebih besar 2 kali daripada offer tidak akan berlaku di sini. Ini bahkan tidak hanya 2 kali bidnya ya, tapi ini sampai sekitar 5 kali. Tidak berlaku, ini kan bidnya besar sekali daripada offer. Anda kalau ngelihat di sini nggak kelihatan, tapi pas ketika transaksi itu kelihatan jualannya itu lumayan besar. Ya, jadi seperti itu. Ini seolah tekanan beli, padahal ini jualan yang sangat masif. Ini tanggal 28 Maret, ini rekaman ini ya. Ini hanya H+3. Jadi kalau H+1 +2 itu deras sekali jualannya. Jadi seperti itu kalau kami cara menganalisa. Kalau kami melihat ini, apa yang kami lakukan? Apakah kami melakukan aksi beli? Tidak. Kami menunggu terlebih dahulu lah. Masih ada ratusan saham lainnya lah. Apalagi telekomunikasi juga masih ada yang lain, internet masih ada yang lain, ada pilihan kan di pasar modal itu kenikmatannya adalah ada alternatif ketika perusahaan yang kita pegang itu ternyata kondisinya tidak bagus. Jadi seperti itu. Cukup dulu ya, ini daripada lebih panjang, pokoknya semangat lah, holdernya juga semangat tetap, karena setiap musibah pasti ada hikmahnya ya. Paling tidak kita ambil pelajaran. Jadi seperti itu. Kalau ada salah dalam penyampaian kami tolong dikoreksi, karena sekali lagi kami masih newbie, masih belajar. Ini hanya berbagi pengalaman, barangkali apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa digunakan di saham-saham lain. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada sanggahan cantumkan aja di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.